Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wajo menggelar sidak di sejumlah pasar di Kabupaten Wajo yang juga bertepatan jatuh 10 Muharram di mana pasar diserbu para pembeli. Hal ini menjadi target Polisi Pamong Praja jika ada pegawai negeri sipil yang berkeliaran di luar jam kantor tanpa izin. Nampak terlihat keramaian para pembeli dan pedagang dalam bertransaksi. Sementara itu, Ketua Tim Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wajo, Haji Muhammad Rizal menghimbau agar pegawai negeri sipil tidak berkeliaran pada jam kantor. Setelah saya di pasar ini bergeser ke sana pengawasan. Ini bagian daripada tugas tim 1 PP. Ya. Dalam hal ini pengawasan ini untuk menertibkan pegawai-pegawai ya yang tidak disiplin dalam hal ini pada saat jam-jam kerja dia keluar tanpa izin dari pimpinan atau SKPD-nya, itu tentu kita tegur ya, paling tidak seperti itulah. Artinya janganlah berkeliaran pada saat-saat jam kantor. Begitu juga anak-anak sekolah kita, anak-anak pelajar, itu juga kita awasi yang seperti itu. Nah, jangan sampai dia berkeliaran pada jam-jam belajar. Nah, itu akan terganggu. Dan ini memang kita sudah programkan. Artinya memang sudah rutin kita laksanakan ini. Ya. Cuma mungkin baru pertama kali barangkali kita di wawancara oleh Warta ini, Warta Channel ya. Tapi seperti itulah. Sudah lama kita lakukan seperti ini, dan itu memang bagian dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian Pak, jika ditemukan ada pegawai yang berkeliaran tanpa surat izin dari pimpinannya Pak, sanksi apa Pak diberikan? Apakah teguran atau ada sanksi tertentu Pak diberikan? Nanti kalau hal itu tentu yang kita lakukan dulu adalah memberikan teguran. Ya, seperti itu. Dan memang kita catat namanya, dan itu kita laporkan ke Pak Bupati itu. Ya, setiap ada yang kita temui, ya pegawai atau pelajar, ya kalau pelajar kan otomatis ke sekolahnya toh, ke ya sekolahnya. Jadi kalau pegawai kita memang laporkan ke Pak Bupati, karena memang kita catat itu. Manakala dia keluar tanpa izin pada saat-saat jam kerja, ya itulah yang kita ini. Ada pun mengenai sanksinya ya itu kita juga tidak bisa terlalu langsung mau bahas di ini dengan masalah kepegawaiannya itu ya, kita ada pertimbangan ya, kecuali kalau dia berbuat sudah berulang-ulang kali ya itu baru kita ini betul-betul mungkin ada sanksi kepegawaian, itu BKD yang punya kewenangan itu ya. Tapi kalau kita dari Satpol PP itu paling tidak teguran ya, pembinaan, pengawasan kita lakukan. Saya kira itu yang rangkaian daripada pengawasan disiplin pegawai atau pelajar ini ya. Itu harus karena itu sudah merupakan bagian daripada opsi daripada Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini menegakkan disiplin pegawai ya, seperti itu. Dan ini setiap saat kita ini lakukan ya. Dan memang tidak ada jadwal yang kita. Artinya kapan kita mau itu namanya kan semacam sidak lah ya, sebenarnya ini ya, tanpa diketahui. Kalau dia ketahui itu, kalau kita sampaikan dia mesti tidak ini tuh. Dia mesti hati-hati atau minta ini tuh. Kalau kita sampaikan, tapi ini kan istilahnya ya sama halnya Pak Bupati kalau dia sidak di SKPD seperti itulah. Jadi memang ya diharapkan memang pegawai di sini bagaimana itu bisa tertanam itu ya, kedisiplinan itu. Nah, bagi setiap PNS harus betul-betul mengikuti aturan. Karena kita juga
di apa namanya nih PP 53 yang menuntut kita ini masalah di penegakan disiplin pegawai. Ya, ada PP 53 yang membatasi kita pegawai itu kalau kita mau ini apa namanya ini kurang disiplin lah begitu. Ya. Terakhir nih Pak, ada penyampaian Pak untuk pegawai negeri atau PNS Pak yang nakal atau berkeliaran Pak pada saat jam kantor nih Pak. Pak ada pesan Pak ya? Ya tentunya kalau ada ya PNS atau pelajar yang itu kita ada kasih surat pernyataan lah. Kalau misalnya itu PNS itu dia keluar tanpa izin, ya pasti ada kita ini. Kita kasih ini peringatan lah. Bagaimana dia di situ tuh kita ambil datanya tuh, identitasnya bahwa ini dari SKPD ini. Lalu kemudian, itu setelah itu kita laporkan ke Pak Bupati melalui Sekretaris Praja. Ini semata-mata untuk bagaimana ini meningkatkan kinerja PNS kita ini. Ya, jangan selalu berkeliaran ini pada saat-saat dia bekerja. Artinya tanpa izin tuh. Kalau memang ada keperluan yang ini, ya masalahnya kan tidak ada masalah kan bisa minta izin. Iya, saya kira itu ya tujuannya ya. Oke Pak, makasih.
Nala nih. Tama kita lebih cepat tuh. Ay, mangin niyo, madami ito yung nasa likod. Ano na, basta ko lang. Di mana Leta?